wajah kalian blur semua di sini ya. What's the problem? Oke, nggak apa-apa, blur juga nggak apa-apa. Oke. Ya, I will take the screenshot. 1, 2, 3. Yeah. Yeah. Wait a minute, please. I will take second screenshot. Take large gallery preview. Okay, 1, 2, 3. Yeah, for those name that I call, berarti nama-nama yang saya panggil ini adalah yang belum ada di list saya untuk presentasi puisi. So, siap-siap untuk share screen kalian untuk puisinya. Saya akan tunjukkan sebentar bagaimana cara kamu nanti menganalisis puisinya. Jadi tema kita hari ini that's about relationship between human being and our holy guide. But first of all, let me share my screen about the poem from Hairil Anwar. So this is the example of your how to analyze, how to make a presentation to analyze your own poem. Okay, can you see my screen now? Bisa dilihat di monitornya ada puisi tentang doa. Bisa, sir. Oke. Bisa, sir. Ya, seperti ini ya. Oke, ini adalah puisi dari Hairil Anwar. Judulnya adalah Doa. Kepada pemeluk teguh Hairil Anwar. Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kerdip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk, aku tidak bisa berpaling. Nah, kalian lihat di sini, ini adalah rima yang saya lihat adalah rimanya indah. Hairil Anwar ini mencoba untuk membuat rimanya ini per baitnya itu AA ya. Ku, ngu, mu. Lihat akhirannya adalah u, sedangkan yang di bawah bait kedua ini ada ha ya, ruh ya. Nah, sedangkan di bait ketiga ada ci, nyi, jadi berakhiran i. Sedangkan ini Tuhanku, Tuhanku ini masih satu paket ya. Tuhanku, Tuhanku ini hanya panggilan. Tuhanku makanya dipisah. Aku hilang bentuk, remuk. Jadi ini AA. Tuhanku, aku mengembara negeri asing. Ini baru kalau sebenarnya kalau ini disatukan Tuhanku berarti AB. ABB, kalau ini AB ya, ku, eng ya. Sedangkan di sini ABC. Jadi ini kumpulan dari rima yang di atas ya. Oke, ku diambil dia dari sini, dari bait pertama, ke diambil dari bait ke 1, 2, 3, 4 ya. And then ing dia ambil dari, jadi dia jadi dia istilahnya di bait terakhir ini dia seperti konklusi ya, menyimpulkan lariknya, rima yang pertama ini, bait pertama dia masukkan ke sini di line baris kedua ini dia masukkan rima yang dari bait keempat. Nah, yang terakhir ini diambil dari bait kelima. Jadi seperti itu. Jadi makanya saya buatkan ini sebagai contoh. Jadi rimanya itu bagus. Nah, jadi makanya saya I need you to present your own poem. Saya dan kami
teman-teman dan saya ingin melihat bagaimana kamu membuat sebuah puisi yang lebih baik, ya, yang lebih indah. Keindahannya itu terlihat dari rimanya, rhyme-nya. Oke? Jadi nanti kamu sebutkan juga message-nya apa. Ini message-nya adalah kalau kita lihat ya dari per bait, Tuhanku dalam termangu aku menyebut namamu. Artinya di dalam kesakitan pun, ya di dalam kesendirian pun, jadi dalam termangu ini bisa diartikan lagi sakit, lagi sendiri, lagi meregang nyawa, kita masih menyebut nama Tuhan, ya. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Artinya seluruh apa namanya ya kebaikan Tuhan dalam hidup kita ini kita selalu ingat, ya. Dan kita tahu bahwasanya kalau kita percaya kepada Tuhan dan kita tahu bahwasanya Tuhan itu seperti ya menciptakan manusia seperti Tuhan. Artinya manusia itu kan penuh marah, jadi kalau salah dia marah. Artinya cahaya sucinya Tuhan itu ya memang ya membenarkan yang benar, menyalahkan yang salah. Artinya berarti kalau suci artinya dia ya memang Tuhan itu suci, artinya tidak pernah salah gitu ya. Tinggal kedip lilin di kelam sunyi. Oke. Tuhanku, aku hilang bentuk dan remuk. Ya, artinya saat kita meninggal pun nanti bentuk badan kita ini tidak ada lagi, adanya hanya tulang, ya. Oke, Tuhanku, aku mengembara negeri asing. Artinya setelah kita meninggal, kita akan masuk ke dunia yang lain, bukan dunia nyata, ya. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk, aku tidak bisa berpaling. Artinya kita harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita yang di dunia ini di saat kita dipanggil Tuhan nanti, ya. Jadi kalau kita percaya ada nanti pintu surga dan neraka seperti lagunya Peter Pan dan Chrisye, ya. Oke. Jadi inilah message dari puisi berjudul doa ini yang disampaikan oleh Hairil Anwar. Artinya setiap manusia itu yang percaya kepada Tuhan tidak bisa lepas dari namanya akhir hidupnya gitu, yang akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya selama dunia ini di hadapan Tuhan setelah dia meninggal nanti. Nah, itulah pesan dari puisi ini. Jadi saya akan stop screen, saya meminta untuk nama-nama yang saya panggil ini untuk share screen. Saya meminta Susilawati, ada di sini Susilawati? Ada, Sir. Ya, bisa share screen kan? Bisa, Sir. Oke, baik. Saya stop share screen. Ya, sekarang giliran kamu. Singkat, padat, dan jelas. Baik, Sir. Sir, saya kan tadi pakai HP on cam-nya. Tapi kalau di laptop, kamera saya tuh nggak bisa, Sir. Oh, kamu nggak usah presentasi bisa tanpa on cam, maksudnya? Oh, bisa, Sir. Oke. Sebentar, Sir. Yang tidak pakai device untuk share screen, silakan diminta tolong temannya untuk share screen, kamu nanti yang membaca. Bisa minta tolong, bisa tanya temannya, kamu bisa nggak share screen puisi saya nanti gitu. Oke, silakan. Susilawati, ya. Belum, Neng? Sudah, Sir?
Oke, ya silakan. Silakan dibaca dan langsung pesannya, karena kita sudah melihat terimanya di sini. Coba dibaca bagaimana cara kamu membaca puisi kamu. Silakan. Kok hilang lagi ya? Oke. Jadi judul puisi saya adalah Palung. Jadi dibaca, Sir? Ya, dibaca. Ya. Senja tampak merona saat aku menutup mata, membayangkan hal-hal fana yang selalu terulang setiap harinya. Kadang kerap berbincang pada diri sendiri. Apa arti aku ini? Kadang kurasa mampu mendayung sendiri. Kadang aku berhenti dan kembali merenungi. Kendati aku menyadari aku tak pernah sendiri. Aku bahagia, aku mengeluh. Aku menangis, masih mengeluh. Pun sama hal ketika terjatuh. Rupanya aku terlampau serakah, membiarkan diri lemah dan membiarkan hal berjalan seakan tak tercegah. Namun, kadang kukatakan, terserah sajalah. Aku hampir menemukan semua akar Tapi dari kok sebagian hilang hal ya? yang telah terjadi. Apanya yang hilang ya, Sir? Kalian teman-teman bisa melihat puisi si Susilawat? Tidak. Enggak kan? Enggak, Sir. Iya, kenapa hilang? Oh, stop share. Sebentar, Sir. Oh, kumaha iya, Neng. Bentar ya, Sir. Maaf, Sir. Enrico masih ngantuk ya? Udah bisa dilihat belum, Sir? Nah, yuk. Masih, Sir. Baca ulang, Sir. Langsung di yang paling akhir coba. Kamu pinter juga ya, bisa beberapa bait seperti ini udah bagus kan. Kamu hampir menemukan semua akar dari semua terjadi. Ini berarti kamu serakah, lemah, cegah setelah akar terjadinya. Berarti ini kamu campuran akar A, oke. Ya, A B A B. Oke, apa pesan dari puisi kamu ini? Coba kamu bagikan kepada kami. Kalau dari puisi ini, saya melihat dari sudut pandang saya sendiri sebagai seorang manusia gitu. Jadi kadang tuh kalau manusia kita tuh udah tahu kalau kita tuh nggak bisa berjalan sendiri gitu. Tapi terkadang tuh kita ngerasa egois sama diri sendiri dan kita ngerasa kita mampu menjalani semua hal yang terjadi di kehidupan kita, baik besar maupun kecilnya itu sendiri. Tapi kita lupa kita kalau ada sebenarnya kita harus memberi ruang untuk Tuhan tuh bekerja dalam kehidupan kita gitu. Kemudian di bagian yang kedua terakhir, rupanya aku terlampau serakah, itu artinya seperti yang tadi saya katakan, ketika kita tidak memberi ruang untuk Tuhan bekerja, kita membiarkan diri kita lemah, itu artinya untuk sifat-sifat kedagingan kita kayak rasa marah, rasa egois kita, atau rasa keras kepala kita tuh ngalir gitu aja gitu. Mungkin ketika ada masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak mampu mengendalikan amarah ataupun keegoisan itu. Padahal sebenarnya kita tuh mampu gitu. Tapi kadang kita ya kembali lagi ke sifat manusia kita terkadang masa bodoh gitu. Jadi di sini saya katakan, kadang aku katakan terserah sajalah. Itu artinya bahwa kita terkadang ya sudah tidak mampu mengendalikan rasa kedagingan kita. Seperti itu. Kemudian di bait yang terakhir, aku hampir menemukan semua akar dari sebagian hal yang telah terjadi, namun benar kembali
bertanya apa arti aku ini. Itu artinya ketika semua hal yang kadang telah terjadi dalam kehidupan kita, kita tuh paham bahwa apa ya, ada hal-hal atau makna yang harusnya kita ambil untuk ke depannya kita menjadi manusia yang lebih baik. Tapi terkadang kita kembali lagi bertanya kalau sebenarnya kita tuh nggak pernah paham gitu, Sar, sama arti kehidupan ataupun diri kita sendiri. Seperti itu, Sar. Jadi intinya kamu ini menceritakan tentang apa yang kamu alami dalam kehidupan kamu sehari-hari ya, tentang pertanyaan Benar, Sar. siapa kamu. Oke. Baik, terima kasih Susilawati. That was great. Great presentation. Thank you so much. Please stop your share screen now. Melania sekarang. Melania. Ada Melania di sini? Oke. Melania, saya X dulu artinya tidak hadir. Wahyuni kemarin sudah ya, Neng ya, kalau tidak salah ya. Sudah, Sir. Oke, Anjeli ya sekarang. Anjeli ya. Iya, Sir. Sir, tapi saya share screen-nya lewat HP ya, Sir. Nggak apa-apa, yang penting terlihat. Berarti ini pertemuan kita terakhir sebelum kalian workshop ya. Artinya nilainya bisa sambil dari presentasi kalian ini dan juga nilai kehadirannya nanti untuk nilai pertama kalian. Udah kelihatan belum, Sir? Kalau kamu X di foto saya itu nggak bisa ya, nanti close ya. Oh ya, oke, itu aja. Jangan ikutkan wajah saya di puisi kamu. Ya, silakan. Saya baca ya, Sir. Ya. Allah, pengorbananmu besar karena dosa-dosaku. Kau tidak pernah meninggalkanku. Kau bermurah hati akan kesalahanku, meskipun sering ku melupakanmu. Kau ada saat semua meninggalkanku. Dengan lembut, suaramu mengisi hatiku. Kau tenangkanku di saat gundaku. Hadirmu jiwa, kelanganmu mendatangkan. Hilang suaranya? Kenapa, Sir? Suaramu hilang di detik-detik terakhir presentasi. Padahal puisinya indah ya. Apa makna atau pesan dari puisi kamu ini untuk kami membaca? Dari keseluruhannya, Sir. Ini tentang manusia. Kedengaran nggak, Sir? Nah, kedengaran meskipun kecil. Ayo, silakan. Bentar, Sir. Kalau ini kedengaran? Ya, kedengaran. Ya. Ini kedengaran nggak, Sir? Kedengaran. Jadi, puisi ini tentang seseorang manusia yang merasakan betapa baiknya Tuhan. Dia merasakan bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkannya sekalipun manusia itu sering melupakan Tuhan, tapi Tuhan selalu bermurah hati meskipun manusianya melakukan dosa, malahan Tuhan berkorban dan menebus dosa-dosa manusia itu. Itu, Sir. Oh, ini masih related dengan Paskah kemarin ya, Easter kemarin. Iya, Sir. Bagus, terima kasih. Oke, Sir. Angelia. Now I go to Ezra. Di mana Ezra ada? Iya, Sir. Ya, silakan, Neng.
Udah kelihatan, Sir. Ini Ezra ini judulnya. Buat spasi Neng dari judul, dari NPM kamu ke judul. Judulnya perbesar. Biar ketahuan itu judul. Ya bagus, silahkan dibaca dan nanti disimpulkan pesannya. Ya. Setiap hidup terasa berat dihadapi, aku berserah kepadanya. Saat dunia selalu memaki, sudah tak tahu harus berbuat apa. Ketika masalah terus datang menghampiri, ingin mencari agar hati terasa lega, meminta pertolongan untuk segera diobati, lalu berserah dan pasrah kepada Sang Pencipta. Tuhan, adakah dirimu di sana mendengar setiap doa yang aku panjatkan kepadamu, setiap kata yang telah terlontar? Kuharap engkau mendengarkan agar hati ini tak lagi pilu. Itu bait terakhir. Iya, Sar. Dari puisi ini saya sebagai pembaca sih mudah memahami karena ini seperti jalan cerita, tidak ada yang hidden meaning. Pesannya apa untuk pembaca yang kamu ingin sampaikan? Pesannya kalau punya masalah pasti jadi kayak inget Tuhan gitu, Sar. Kalau nggak punya masalah nggak ingat Tuhan. Iya, biasa manusia itu seperti itu, kayak kalau lagi seneng tuh pasti lupa Tuhan, tapi kalau lagi sedih pasti selalu minta pertolongan sama Tuhan. Kamu suka Ya, begitu ya? kadang kayak gitu, Sar. Oke, baiklah. Puisi kamu ini kan istilahnya kamu buat sendiri dan artinya ini cerita jalan hidup kamu. Nggak apa-apa, terbuka di hadapan Tuhan akan kesalahan kita ya memang itu manusiawi. Ya kalau orang yang tegar tengkuk seperti bangsa Israel kan disebut Tuhan tegar tengkuk, artinya kalau dikasih tahu tuh nggak nurut gitu. Mudah-mudahan sih kita di sini tetap ya kalau punya salah tetap minta maaf, tetap sujud meminta maaf. Oke, baik, terima kasih Mbak Ezra. Saya ke Naomi Stompul. Ada Mbak Naomi di sini? Ada, Sir. Ya, silakan. Saya share lewat HP ya, Sir. Ya. Udah canggih-canggih handphone kalian ya. Saya belum coba kalau bisa share lewat HP. Ayo, silakan. Oh, ini singkat, padat, dan jelas. Ayo. Manusia. Suaramu hilang, Neng. Naomi. Naomi. Halo, Sir. Iya. Ya. Itu belum di-unmute. Ya, seorang pendosa yang mendambakan nirwana. Namun eksperiensi yang membuatnya lupa akan surgawi. Susah menjalankan kehendaknya, mudah menjalankan larangannya. Kalau di awal-awal kamu tertawa sumringah, ada yang ngejekin kamu di situ. Tadi saya salah baca, Sir. Oh, kamu menertawakan kesalahan kamu. Baiklah. Ya, silakan. Apa pesan yang ingin kamu sampaikan kepada kami? Ini tentang ya. Jadi kadang kita itu
di sini kan mendambakan nirwana itu mengharapkan kayak keselamatan surga, tapi kita sering berbuat dosa. Terus kita juga masih sering tergoda dengan duniawi, terlena dan duniawi yang akhirnya membuat kita lupa akan surgawi. Terus kita juga lebih mudah melakukan larangannya, melainkan melakukan kehendaknya gitu, Sir. Oh, kamu kebolak-balik. Coba diulang, apa artinya itu? Jadi manusia itu tidak pernah luput dari dosa. Sedangkan kita itu selalu mengharapkan keselamatan dari Tuhan. Terus juga kita masih sering lupa akan Tuhan, terlena dengan nafsu duniawi, yang akhirnya tuh buat kita lupa akan duniawi. Kemudian kita juga lebih menjalankan kehendaknya dibanding menjalankan larangannya. Oke. Puisi kamu sih singkat tapi penjelasannya agak bertele-tele kok. Itu lagi. Tapi nggak apa-apa. Artinya kenapa saya tanya, karena di sini sebenarnya ketika kita baca, saya sebagai pembaca secara literal juga saya sudah menangkap maknanya. Karena di sini kata-katanya agak mudah dicerna menurut saya. Berarti kamu orangnya yang memang orangnya mudah ditebak. Maksud saya ada kadang-kadang puisi orang di sini kita sebagai pembaca maknanya kita maknai secara literal, secara harafiah. Kok malah penulisnya beda penjelasannya gitu. Kadang-kadang bisa terjadi seperti itu. Nah, tapi secara umum sih kalian karena memang masih mahasiswa beda kalau memang sudah seniman yang jam terbangnya tinggi ya. Kadang-kadang susah ditebak gitu. Satu kata aja bisa memplesetkan menggugah atau membuat si pembaca tuh jadi bingung. Apa sih pesan puisi ini gitu, karena ada penambahan kata kayak tadi. Kalau orang tidak mengetahui apa arti kata nirwana gitu ya. Kalau puisi atau puisi yang sudah dijadikan lagu, contohnya Dialova, apa sih Dialova, ya kan? Nah, sebenarnya satu kata aja tuh kadang-kadang membuat pembaca tuh yang nggak memahami kata itu bisa jadi membuyarkan seluruh pesan yang sudah ditangkap di awal, seperti itu. Ya, terima kasih Naomi. Thank you so much. Novel sekarang, Mas Novel. Nggak ada, Sir. Nggak ada? Hadir. Oh, hadir. Kamu pakai laptop atau pakai handphone? Handphone kayaknya kecil banget terlihat. Laptop, Sir. Kok suara kamu datar seperti ini ya? Apa suasana hati kamu lagi datar pagi ini? Gua setiap hari, Sir. Susah dapat jodoh berarti kamu. Iya. Mana si Novel? Wow. No title, man. Udah kelihatan, Sir. Ini Rumah Tak Berpenghuni, puisi tanpa judul. Ini tak ada judulnya. Saya nggak bisa bikin judulnya, Sir. Oke, nanti kita bahas apa sih judul yang tepat. Silakan, Mas Bro. In a dense rainy Sunday in May, an unusual message came my way.
On a whispering breeze from the pitch black future, in the heart of void, there is hope. Once the hope is given, hold it to persevere. When struck by despair, they will hesitate. Once corruption steps in, the test of virtue, to found despair or persist through the wars. Dalam banget maknanya. Tapi saya ingin tahu, apa pesan, what is the message that you want to convey to the reader? As you are the author of this poem. What is the message? Itu terkadang kita setelah tersesat itu kita Tell menerima. us in English, karena puisinya sudah bahasa Inggris. Iya. Masa bahasa Indonesia jelasinnya ya. Dan nilainya makin bagus. Pakai bahasa Inggris menjelaskannya. So most people, whenever they were back in the corner, they usually just sit back and accept their fate. But to some people, can push themselves through the worst and gaining an opportunity for themselves to continue even on the edge of failing. They can That's all. Noval, can you hear me? yes. Itu aja. Yes. Bahasa Indonesia apa sekarang? Biar yang lain lebih paham. Bahasa Indonesia. Apa Kan pesannya? banyak orang yang sudah terpojok karena kesalahan dia. Nah, orang tersebut banyak juga yang lebih milih nerima nasibnya ketimbang mencari jalan keluar untuk masa depannya dia. Mungkin kamu kamu hanya membuat bulan Mei di sini tuh untuk memperindah biar sama bunyinya seperti W, atau ada arti hidden message in the word of May? Ada nggak? Nah, itu saya bikinnya itu buat ini doang, Sir, buat nyambungin ke itunya aja. Ya, maksud W. saya ya kalau itu buat keindahannya aja biar sama dengan W-nya ya. Oke, bagus, berarti kamu nilai imajinasinya tinggi ya. Ini apa ini? Substitusinya. Oke. Dan di sini tidak ada persis kata mengenai Tuhan ya, secara literal ya. Benar tidak? Benar. Dan ini kalau bisa diartikan ini malah orang berpikiran ini bukan tentang ke Tuhan, tapi secara general ini tentang perjalanan manusia ya. Oke. Di mana maksudnya lain yang mengartikan itu bahwasanya ada hubungannya dengan Tuhan? Yang mana? Apa keseluruhannya sudah kamu kaitkan dengan, apakah karena memang ini perjalanan manusia, terus namanya perjalanan manusia pasti terkait dengan Tuhan, atau ada enggak di sini larik ya, atau baris yang lebih spesifik untuk mengungkapkan secara khusus hubungan manusia dengan Tuhan? Yang mana menurut kamu, Noval? Oh, dari saya sih yang baris ke-7. Once the corruption. Iya. Once the corruption steps in, the test of virtue. Dari kata virtue-nya, test of virtue-nya, frasa test of virtue-nya, atau dari korupsinya? Test of virtue. Ujiannya. Oke, baiklah. Ini buatan kamu sendiri kan, Val? Hah? Kenapa, Val? Makanya saya susah ngejelasinnya, Sir.
Ini puisi kamu kan? Iya. Kenapa susah ngejelasin? Artinya kan kalau kita yang bikin kan udah gampang banget kita menjelaskan. But it's okay. Karena mungkin kamu pemalu orangnya. Sampai sekarang kamu nggak pemalu kan? Asli. Ya baiklah, itu nanti kamu jawab. Ini kamu yang gondrong itu kan? Noval, Iya, Sir. coba dibuka kameranya. Wow, saya ingin lihat lagi. Memastikan bahwasanya benar nggak yang di kepala saya ini gambaran wajah kamu. Yang mana wajah kamu, Pak? Kamu stop dulu screen-nya deh. Saya lupa yang mana itu, benar nggak ini yang gondrong yang kurus-kurus itu, benar nggak ya? Val? Yes. Okay. Ya sudahlah, nanti kelamaan. Thank you so much, Noval. Yes, Sir. Oh, gitu. Ya. Antonia sekarang. Miss Antonia. Iya, Sir. Tunggu sebentar, saya share screen. Ya, Regina belum ya? Regina ada nggak di sini? Saya udah waktu itu, Sir, tapi Oh, udah ya. Tapi apa? saya udah waktu itu tadi. Tapi coba diulang. Putus-putus suaranya, Regina. Ya, tapi mungkin Sir lupa. Kamu udah ini. Soalnya ada titik di sini, tapi titiknya kayaknya titik nggak jelas. Berarti sudah ya? Sudah, Sir. Erlian, rokoknya itu dimatikan dulu, Bang. Kamu ngerokok di sini. Matikan dulu kameramu. Ngamuk. Yo, Antonia. Apakah sudah terlihat? Sudah. Silakan, Neng. Puisinya nggak ada judul, soalnya saya bingung juga mau kasih judul apa. Manusia mengasihi bila ia pun dikasihi. Allah mengasihi sekalipun ia tak pernah dikasihi. Ketika menderita, ia disalahkan. Ketika berbahagia, diri dimegahkan. Ada berkat Tuhan disayang, tak ada berkat Tuhan ditendang. Oke, arti dari puisi ini adalah untuk yang pertama, manusia mengasihi bila ia pun dikasihi. Seringkali kita ketika kita selalu memberi syarat untuk mengasihi manusia. Sebagai contoh, aku mengasihi kamu karena kamu baik sama aku, karena kamu perhatian dan lain sebagainya. Tapi berbeda dengan Tuhan, meskipun sekalipun kita mungkin pribadi yang jahat, kemudian suka melakukan dosa, tapi dia tetap mengasihi kita. Bahkan jika kita sebagai orang Kristen gitu, kita tahu pengorbanan Tuhan yang begitu besar itu adalah ketika dia mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita di kayu salib gitu. Kemudian yang kedua, ketika menderita ia disalahkan, ketika berbahagia diri dimegahkan. Ini sifat kita sebagai manusia. Ketika kita susah, kita kadang menyalahkan Tuhan. Aku begini karena Tuhan nggak sayang sama aku dan lain sebagainya gitu. Ketika berbahagia, kadang kita suka lupa gitu, bahkan membanggakan diri, kayak contohnya kita dapat nilai yang bagus, terus kita bilang, iya dong ini kan karena aku udah belajar. Ya, ada berkat Tuhan disayang, tak ada berkat Tuhan ditendang, itu lebih ke pribadi yang kayak ketika dia saat ini sedang berkelimpahan berkat gitu, mungkin dia
nggak pernah ngerasain sakit, nggak pernah ngerasain susah gitu. Mudah banget buat dia bilang, makasih Tuhan hari ini aku bangun pagi dengan tubuh segar dan hari ini aku bisa beli apa yang aku mau gitu. Tapi berbeda hal jika Kok putus-putus? dan lain sebagainya. Oke, baik. Iya. Iya, sehingga Ini- kadang kayak iya Pak. Ini puisi yang apa ya? Fresh, artinya fresh. Ya seperti apa ya? Kalau baca langsung ingat. Dan lain baris yang memang paling nyeleneh menurut saya tuh, nyeleneh tapi indah. Itulah karya-karya sastra ini kadang-kadang dianggap orang umum itu nyeleneh, tapi buat kita sendiri itu bukan nyeleneh, tapi mengungkapkan pesan agar dapat tersampaikan dengan baik. Jadi Tuhan ditendang, artinya ya memang seperti itu adanya ya. Kadang-kadang kita melupakan Tuhan kalau kita sudah sudah ketawa ngakak gitu ya, sudah bahagia, tawa guling-guling, Tuhan dilupakan. Jadi kalau kita lagi sedih, sama seperti tadi si penulis ini Antonia berkata, kalau kita lagi dapat susah yang disalahin Tuhan, jadi serba salah menjadi Tuhan ini. Thank you Antonia. Sama-sama, Sir. Sekarang Adila Vernias. Oke, Sir. Oke. Silakan. Kelihatan, Sir? Sebentar. Terlihat dengan jelas. Silakan, Neng. Oke, pengharapan. Hamba yang selalu merindu terhadap engkau yang ditunggu, mengharapkan genggaman tanganmu, menantikan sinar dari wajahmu. Hingga hambamu tidak tersesat di dalam kasihmu yang tidak sesaat, hingga hambamu terus berserah kepada kuasamu yang tidak berkesudah. Oke. Kalau menurut saya, setelah membuat puisi ini sebenarnya cukup dimengerti ya. Sudah jelas di sini tentang hamba yang selalu menunggu, menantikan pertolongan dari Yang Maha Kuasa di tengah apa yang selalu dilakukan, dia selalu menantikan pertolongan Tuhan. Dan di sini ditulis hingga hambamu tidak tersesat, karena kita sebagai manusia tidak lupus dari kata kesalahan atau dosa yang membuat Tuhan kecewa. Maka dari itu dia mengharapkan pertolongan dari Tuhan, mengharapkan berkat, mengharapkan agar Tuhan selalu mengingat dia agar tidak jauh, agar tidak melakukan apa yang Tuhan tidak mau gitu loh, Sir. Ya. Dan ya gitulah. Ya, terima kasih. Jadi memang dua dari kata-kata atau warik yang ada di dua bait ini sudah terlihat jelas. Artinya mudah kami cerna sebagai pembaca. Artinya sama dengan apa yang diungkapkan oleh Adila tadi. Terima kasih Adila, thank you so much. Yes, Sir. Saya ke Aris David, ada di sini? Bang Aris? Ada, Pak. Silakan. Sebelum Aris, si ini sudah belum ya? Putri belum ya? Putri Elizabeth? Udah ya kemarin? Belum, Sir. Belum kan? Belum. Belum. Setelah ini Putri ya. Ya, baik. Silakan Mas David. Baik, Pak. Allah dan manusia. Allah itu panjang sabar dan penuh kasih. Manusia tercipta dari buatan tangannya. Hidup manusia harus penuh belas kasih, tercermin dalam sikap dan lakunya. Kasih Allah sangat tak terduga selamat seluruh umat manusia. Kasih Allah memberkati tiap keluarga agar tidak hidup dengan sia-sia. Jalan hidup manusia tidak selalu mulus, namun harus tetap yakin dan percaya. Selalu ada pertolongan yang besar dan tulus, menghempas gelap dan memberi cahaya.
Jadi puisi ini tuh tentang kasih Allah kepada manusia. Allah itu penuh kasih, jadi manusia juga harus saling mengasihi sesama dan juga mengasihi Allah. Kadang dalam hidup manusia perjalanannya itu tidak selalu mulus, pasti ada rintangan, tapi kita sebagai manusia harus tetap percaya dan yakin bahwa pertolongan Tuhan itu selalu ada. Kira-kira begitu, Pak. Memang seperti itu ya. Ya. Jadi saya sebagai abang atau kakak kalian lebih duluan mengecap garam kehidupan ini, ya lebih banyak dukanya guys. Tapi kalau kita bersyukur, artinya 10 duka itu bisa menjadi 1000 suka gitu ya. Artinya dengan pintar-pintar bersyukur, kamu akan menikmati duka atau kesedihan yang kamu alami. Jadi ya seperti itu. Yang percaya katakan amin. Amin. Terima kasih Aris David. Baik, Pak. Makasih, Pak. Saya udah kayak di gereja ini guys. Maaf ya. Putri sekarang. Ini karena ada namanya Elizabeth. Isinya kayaknya lebih indah nih. Ayo Put. Teman-teman yang puasa hari ini, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya. Kalau teman-temannya lihat tadi kayak Erlian ngerokok, makan-makan, jangan mudah tergoda. Silakan Mbak Putri. Putri mau menghilang. Yes, Dari suaranya dari tadi. Enggak, udah ada belum, Sar? Belum. Yang ada masih wajahnya si Irfan, Tommy, Enrico, Jessica. Bentar. Cuman itu yang terlihat masih di layar saya. Yang lain tidurannya. Enggak, tadi reconnecting, Sar. Enggak, sekarang bisa enggak? Bisa, Sar, bisa. Udah belum, Sar? Belum. Nah, ini lagi on the way ke screen saya sepertinya. Ini masih di Cempaka Udah ada, Sar? Priuk ya. Bentar, masih di Kelapa Gading ini, bentar lagi nyampe. Masih di Sunter. Belum sampai Priuk. Nggak nyampe, nongkrong dulu dia di itu. Belum. Ini kok kamu Belum, Sar. Yang lain gimana? Belum nyampe juga? Belum, Sar. Kiriman kamu macet nih Putri. Sinyalnya, Sar, di sini. Kurang pelumasnya, nantilah. Nanti kamu turun dulu. Oke, Sar. Nah, ini ada. Ini udah. Ya. Wassalam lah. Tadi. Coba ulang ya, Sar. Ya. Aduh, kamu menarik kembali apa yang sudah sampai di kami. Udah belum, Sar? Tunggu. Dia masih menaiki tangga. Lama dia naik tangganya. Gendut orangnya ini. Tunggu. Siapa tahu tadi seperti yang tadi. Saya hitung 2 menit, 1 menit nggak nyampe. Kamu tarik ulang. Nah, dah, ya. Judulnya Ku kejar kekayaan, ku kejar kemuliaan, ku kejar kenikmatan. Tapi tak ku kejar sang pemilik, yaitu Tuhan. Dia yang mempunyai segala, dia berikan apa yang tak pernah dilihat mata, dia sediakan apa yang tak pernah didengar telinga. Walau sering ku tinggalkan dia. Ini puisinya tentang kayak kita yang manusia cuma kayak ngejarnya hal duniawi aja. Sedangkan yang ciptain semuanya tuh kita kadang sering lupain. Padahal dia yang punya segalanya, tapi sering kita ngelupain dia, hanya fokus ke hal-hal dunia aja. Padahal dia kayak
Tuhan tuh kayak udah kasih janji kalau dia tuh bakal ngasih apa yang nggak pernah dilihat mata, apa yang nggak pernah didengar telinga tuh sebenarnya Tuhan udah siapkan kita, tapi kita hanya fokus ke hal-hal yang kelihatan aja. So sweet banget ya. Ya, dia sediakan apa yang tak pernah didengar telinga. Emang apa yang nggak pernah didengar telinga kamu contohnya? Yang nanti Tuhan jawab. Ya mungkin kayak misalkan saya punya saya punya harapan nih, harapan saya tuh kayak begini, tapi yang Tuhan sediakan tuh jauh dari apa yang harapan yang saya pikirkan atau saya dengar. Artinya belum dijawab. Iya. Baiklah. Terima kasih Putri. Yes, sir. Sama-sama. Artinya saya berhasil membuat kalian mengungkapkan perasaan-perasaan kalian ya. Ternyata saya sedikit dari tadi membaca puisi kalian kok termangu. Artinya di usia kalian yang masih remaja seperti ini sudah paham ya. Artinya hubungan dengan Tuhan itu ya seperti itu ya. Artinya kalian sudah banyak mengalami banyak masalah dalam hidup kalian, yang artinya kalian bisa mengungkapkan permasalahan hidup kalian dengan kata-kata yang ada di dalam puisi kalian. Bagus. Saya ke Miss Stephanie. Ada? Self? Nggak ada. Stephanie nggak ada. Saya ke Intan. Intan? Ya, Sir. Ya. Yo. Jessica mau kemana ini? Kok jalan-jalan bawa handphone? Kenapa? Di warung. Signal saya berarti jelek sekarang. Silakan, Steph. Bukan Stephanie. Siapa tadi? Intan. Belum muncul ya, Sir? Intan, dengar suara saya, Mbak? Dengar, Sir, belum muncul ya? Belum. Coba dicek lagi. Pakai HP aja kayaknya ya, Sir. Pakai apa aja yang penting terlihat di layar ya. Lihatlah kerjanya si Jason ini guys. Pinter dia kalau yang begini-begini ya. Bisa masuk ini tuh si Jason ini. Apa? Desain kreatif. Desainer. Yes. Selain bahasa dia pinter bermain aplikasi. Son. Tapi tidak pintar bermain cinta. Kekurangan dia itu. Bermain yang lain dia pintar, tapi tak berpintar bermain cinta. Ya, Jason. Ya, kelihatan. Yuk, diperbesar dulu nih, yang kecil banget. Mata saya kok. Nah, itu. Yuk. Silakan. Aku hanya manusia biasa, pribadi yang hidup berteman dosa, sejalan penghuni neraka yang selalu mengejar dunia. Aku pernah mencoba hidup di sisinya, menyerahkan diri hanya padanya, tapi aku terjerembab sang penggoda dan kembali mengejar dunia. Kamu kok langsung ini ya, yang paling indah tuh di bait pertama itu loh, si calon penghuni neraka. Artinya saat ini kamu sadar bahwasanya dosa-dosa kamu tidak layak menghuni surga ya, saat ini maksudnya ya. Iya. Ya, Sir, jadi itu tentang pribadi yang dia tahu dia berbuat dosa, dia tahu akibat dosa itu adalah neraka, tapi dia tetap mengejar dunia. Tapi di balik itu semua dia pernah nyoba untuk dekat sama Tuhan, dia pernah berserahkan segala suka dukanya sama Tuhan, tapi karena
dunia terlalu menggoda dan dia kembali lagi pada dunia Sar. Apalagi perempuan penggoda, aduh tataan laki-laki ya. Nah, bukan lagi hidup kalau tidak ada godaan ya, artinya memang hidup itu pasti ada godaan. Artinya mungkin ya kita sadar ya, kalau si penulis ini sadar bahwasanya saat ini dia kalau mati besok dia sadar kalau ini di neraka, tapi Tuhan itu baik, masih diberi kesempatan kepada kita untuk berubah. Ya mudah-mudahan seperti itu ya teman-teman ya, amin ya, amin. Ya terima kasih Intan. Sekarang Mas Irfan. Intan Irfan lah, di awal-awalnya itu rimanya enak ya, Intan Irfan. Nah, silakan. Mana di sini Irfan? Ada tadi Mas Irfan? Hadir, Sor. Dengan kacamatanya yang aduhai. Ya, silakan. Erlian, nanti buka cam ya. Jangan sambil ngerokok kamu. Habis ini kamu ya. Bisa, Pak? Bisa, Sat. Sudah kelihatan, Sat? Kelihatan tuh monyet aja di belakang kamu. Sorry. Bagus ya. Ini kamu creative writing-nya kok yang gede, malah dipikir orang itu judulnya. Creative writing-nya itu dibuang aja, biar mata kami enggak. Oke, Sir. Yang digedein itu judulnya, Bang. Biar terlihat indah. Pisahkan dengan nama kamu dan spasinya, ya. Ya, silakan dibaca. Moonlight Sonata yang diciptakan oleh Ludwig van Beethoven, seperti Lord Raleigh dan Sir William Ramsay yang menemukan Tuhan. Seperti Engkau, Tuhan yang Maha Agung, menciptakan manusia yang jumlahnya tak terhitung. Seperti Albertus Magnus yang memisahkan unsur arsen, begitu pula kami, ya Tuhan. Karena sifat kami yang fana, kami terlempar jauh dari Engkau yang berada di singgasana. Tuhan, kami tahu bahwa kecerdasan kami tidak mampu menggapaimu. Tapi, apakah kelak kami dapat bertemu denganmu? Bertemu muka dengan muka, kami wahai manusia yang fana. Bisakah kami kembali di pangkuanmu yang mulia? Ataukah sosok Engkau hanyalah bayangan kognitif yang kami ciptakan? Tolong beritahu kami, ya Tuhan. Ya, cara baca itu kadang-kadang bisa menggugah si pendengar ya. Dan cara baca Irfan ini dengan isi puisinya cocok banget. Apa maknanya? Pesan yang ingin kamu sampaikan kepada kami, Irfan? Ini kayak ada seorang manusia yang sangat berharap kepada Tuhan. Jadi semakin dia pengaruh oleh dunia, awalnya dia sangat berharap pada Tuhan, tapi semakin dia terpengaruh dengan dunia, dia mulai meragukan sosok Tuhan itu sendiri. Dan di sini benar ya tebakan saya bahwasanya kamu pecinta yang berbau dengan scientific ini ya. Kamu di sini menemukan ada Albertus Magnus dengan unsur arsen, terus di sini kamu pecinta musik ada Ludwig Beethoven, terus kamu di sini mungkin pecinta film, movie, Raleigh, Sir William Ramsay dan Agon, benar? Iya, Sir. Iya, dari sisi jadi terlihat bahwasanya kamu mengkombinasikan kecerdasan kamu sebagai penulis, kamu masukkan ke dalam puisi-puisi kamu. Thank you Irfan, thank you so much. Siap, Sir. Iya, ada Erlian. Mas Erlian. Hadir, Sir. Ayo, kamu sekarang. Jangan tanya mau ngapain. Jangan-jangan kamu nggak tahu lagi. Ngapain kamu sekarang, saya minta?
Jangan-jangan ini tadi dia di teras ini atau di garasi, biar bisa sambil merokok. Erlian, dengar suara saya, Bang? Jangan pura-pura nggak dengar kamu ya. Lupa unmute ininya, Sir, mic-nya. Ayo. Sekarang kamu. Presentasi itunya, Sir, puisi. Itunya. Puisi. Iya, presentasiin. Iya, mana ada presentasi itunya. Kok Yes, di sini ada Tamara ya? Tamara ini sudah saya cek adanya di sini. Tamara, kamu di kelas saya ya, Batam? Iya, Pak. Kamu hadir di pertemuan keberapa, Tam? Kemarin juga hadir kok. Pas saya cek nama kamu di awal-awal, kamu nggak ngomong. Emang Bapak udah absen? Iya. Pas saya bacain tuh, ada nama-nama yang belum ada di list saya. Itu kamu nggak hadir kali ya? Pernah kamu nggak hadir kayaknya ya? Iya, pernah sih, Sir. Oh iya, waktu itu pas saya bacakan, artinya yang saya bacakan ini adalah nama-nama yang tercantum di AIS. Nama-nama yang tidak ada di AIS, tolong disebutkan. Waktu itu ada Enrico, Ariel, Angela, Adrian, Tiurma, Karen, Santi. Ini juga perlu nih saya tanya nih, Santi ada nggak di sini? Santi, kok kamu ada di list nama di ini ya? Ada, Sir. Kamu di pertemuan keberapa masuk, Nek? Pertama sih, Sir. Yang ketiga aku nggak masuk, Sir, baru. Oh, kamu jangan-jangan pas cek nama itu kamu nggak datang juga sama seperti Tamara ya? Mungkin, Sir. Tapi tugas-tugas yang saya suruh kalian upload atau unggah di di Teams ini unggah kan? Nanti saya cek loh. Iya, unggah, Sir. Upload kok, Sir. Ya, baik-baik. Oke. Ya, silakan Bang Erlian. Thank you. Hitam dan putih. Kayak judul buku saya. Silakan. Buku sudah begini. Dia dipertanyakan keberadaannya, dicari semua jejaknya, menafikan segala kekuasaannya, melupakan segala kebaikannya. Banting tulang demi akhirat, tanam kebaikan demi surga. Padahal jiwa sudah berkarat, siapa juga mau menerima. Ya, pesannya apa? Ya, pesannya lebih ke arah ini sih, Sir. Untuk orang-orang yang kayak misalnya masih mikirnya kayak mencoba untuk, karena kan sekarang kayak banyak gitu kan yang coba mengkonsep-konsepkan gitu kayak Tuhan tuh kayak gini, Tuhan kayak gini, atau bahkan di tingkat paling ekstrimnya sampai mencoba untuk melogikakan kayak gitu. Mendingan berhenti aja, Sir, nggak usah kayak gitu. Even itu pikiran malam-malam pun ya udah aja tuh. Konsep bahkan untuk nah itu juga kadang tindakan sehari-hari juga kadang kalau kadang kayak gitu masih coba-coba kadang untuk demi surganya doang, demi surga, jadi kayak gitu. Suara kamu putus-putus padahal penjelasan kamu sudah bagus sepertinya. Ya, apa tadi tentang orang-orang yang berlomba-lomba apa tadi, coba diulang, kurang nangkep saya. Yang kayak ini kayak mengkonsep-konsepkan atau kayak mencoba melogikakan sih, Sir. Melogikakan Tuhan, melogikakan kuasa Tuhan gitu maksudnya. Iya, Sir. Contohnya apa itu? Contoh nyata yang kamu lihat. Kayak misalnya kalau biasanya sering banget kita temuin kayak mukjizat kayak gitu, kayak cuman berdoa atau percaya kayak gini tiba-tiba dia penyakitnya bisa sembuh gitu. Itu kan kayak kalau ini kayak berdoa bahasa roh lalu gitu. Iya, Sir, kayak cuman kayak gitu doang, cuman terus tiba-tiba kayak ya mungkin dia tiba-tiba sembuh atau mungkin anything yang kayak sehubungan kayak gitu, Sir. Kayak ya
mungkin bisa apa kayak gitu doang bisa sembuh gitu penyakit. Mungkin kamu ada di kelompok ini yang tidak suka dengan itu. Teman-teman kamu, ada beberapa teman kamu yang seperti itu ya dalam lingkungan kamu. Mungkin sih nggak ada, Sir. Cuman kadang-kadang kalau ngeliat di sosial media gitu kayak apaan sih kayak ginian. Agak aneh ya. Iya, Sir. Bagi kita pecinta seni ya, kalau untuk hal-hal yang goib-goib kita nggak suka. Terima kasih, Erlian. Iya, Sir. Ya, Sama-sama. lanjutlah setangkir kopi dan sebatang sigarnya. Markus Dopur ada di sini? Ini saya agak heran nih si Markus ini, katanya pengen cepat lulus tapi kadang masuk enggak, keluar masuk. Markus, mana kamu, Kus? Ada, Sir. Nah, kamu tahu kan tugasnya ngapain sekarang? Tahu, Sir. Ya, bagus. Ya. Ini yang di Bekasi itu ya? Saya lupa, kebanyakan kalau cuma nama doang. Bener kan Markus ini yang orang Bekasi itu? Iya, sebenarnya, Sir. Yang agak putih-putih kulitnya. Iya, Sir. Bukan yang pemalas itu, yang agak malas masuk kelas. Siapa itu satu angkatan kamu? Ada di kelas ini enggak? Itu kalau di kelas kok, kalau di kelas online ini sering telat masuk terus baru bangun. Siapa itu, lupa saya. Mirip kamu mukanya. Masa kelas online baru bangun? Udah kelihatan belum, Sir? Belum, bentar lagi. Udah, Sir. Belum, tunggu, masih lemot kali. Setelah Markus nanti Aryo Gloria. Aryo ada di sini, Aryo? Belum ada, Mas Bro? Signal juga kalanya ya. Markus? Iya, Sir. Kalau dengar suara saya berarti sinyalnya bagus. Share screen pakai laptop kamu apa pakai handphone? HP, Sir. HP biasanya cepat. Yes, Sir. Tunggu, tadi seperti Putri juga seperti ini muncul layar apa namanya, bling-bling gitu. Masih di jalan seperti itu. Belum, Sir. Oke, kamu keluar dulu, nanti saya panggil lagi. Ya, Markus ya? Oke, Sir. Ya, sekarang Aryo Gloria nggak ada ya. Sekarang Angela Dita, yuk Neng, cepet. Ya, Sir. Adrian ada nggak hari ini? Adrian nggak ada. Setelah Dita nanti Jessica ya. Udah muncul belum, Sir? Sudah Neng ya. Judulnya Sang Paduka. Tiap berat merundung asa, lutut bertelut meminta. Kala tangan serasa menggenggam dunia, tak terpikir tak teringat pula. Saat badai terjang mengukir gundah,
lantas mencari agar hilang gelisah. Tapi ketika hati diliput sukacita, malah terbawa arus menjauhi sang paduka. Padahal hadirnya tak pernah diminta, menyertai tetap di setiap langkah, dilimpahinya anugerah dan karunia. Sementara kita berkhianat ripuh bertingkah. Namun satu detik pun ia tak pernah lengah, walau hambanya gegabah, walau hambanya berdebah, tetap Allah tempatmu untuk bersinggah. Ya, coba simpulkan dalam satu kalimat atau dua kalimat makna puisi kamu ini apa? Jadi kayak tentang manusia yang pikiran dia lagi butuh sesuatu atau lagi sedih, dia pulang ke Tuhan terus mulai berdoa, tapi giliran dia lagi senang terus lagi punya segalanya, makanya saya tulis kala tangan serasa dia malah lupa sama Tuhan gitu. Terus ini yang bait terakhirnya itu walaupun kita nggak pernah minta Tuhan untuk selalu ada, tapi Tuhan bakal selalu ada walaupun kitanya gegabah, walaupun kitanya banyak tingkah, maksudnya kayak banyak dosa gitu, Sar. Ya, bagus menurut saya sebagai pembaca puisi kamu ini. Thank you so much, Dita. Jessica sekarang. Jess, come on. Oke, Sir. Tiurma ada nggak? Ada, Sir. Udah kelihatan, Sir? Setelah ini Tiurma ya. Sudah. Tapi diperbesar karena kamu pakai handphone kan? Udah ya, Sir. Saya bacakan. Kekuatanku, kesesakan di hatiku, namun percaya kau ada selalu. Namun ku percaya kau ada selalu. Pedih hati air mata terjatuh, aku menangis sambil tersipu. Tuhan, aku sudah tidak tahan. Cobaan ini begitu berat, kuimpikan untuk rehat, walau hanya sesaat. Namun satu hal ku percaya, kasihmu sungguh bercahaya. Seberapa keras pun cobaan menimpa, selalu engkau yang akan kusapa. Puisi ini sudah lama atau baru dibuat? Baru, Sir. Kamu lagi sedang ada masalah di saat membuat puisi ini, atau kamu mengingat-ingat pengalaman masa lalu aja? Masa lalu sih, Sir. Baik. Intinya sebenarnya apa puisi kamu ini? Intinya pesannya? kayak walaupun masalah itu silih berganti, karena saya percaya masalah akan tergantikan dengan masalah yang baru gitu, Sir. Okay. Tapi kita harus percaya bahwa nggak pernah dikasih melebihi dari waktu. Ya, berarti sama kita ya. Ya, masalah baru akan selalu ada karena Tuhan percaya, karena kita percaya ya kita dengan ada masalah itu semakin dekat dengan Tuhan kalau kita memang mau berserah kepadanya. Jadi jangan pernah berharap hidup kamu itu yang indah-indah saja, benar ya? Betul, Sir. Thank you so much, Jessica. Sekarang Tiurma. Dengar suara saya, Tiurma? Dengar, Sir. Baik. Tapi, Sir, saya nggak bisa share screen karena laptop saya lemot kalau share screen. Takut apa? Laptop saya lemot kalau share screen. Share apa yang bisa? Share duit bisa? Nggak lemot. Nggak, Sir. Terus gimana dong kalau nggak bisa share? Baca saja. Ya, kalau bisa sih, Sir. Kamu kirim coba melalui WhatsApp melalui handphone kamu nggak bisa? Enggak, Sir. Ke teman kamu coba, ke teman kamu yang bisa share lewat handphone coba. Saya tunda dulu Tiurma, saya ke Miss Monica ada di sini. Bisa nih, Sir. Oh, kamu bisa? Bisa, Sir. Tapi lewat ya, setelah ini Monica ya. Bisa. Ya, silakan. Bentar ya, Sir, saya kirim dulu, Sir. Kirim kemana?
Share screen-nya lewat Karen, jadi dari Karen. Oh, berarti Karen nanti ya setelah Monica. Monica? Oke, sir. Yes, sir. Silakan. Sebentar, sir. Sudah terlihat, sir? Ya, sudah Neng. Silakan. Andalanku, aku tidak takut karena kau besertaku. Aku tidak bimbang, kau menolongku. Ketika aku cemas, kau menghiburku. Ketika aku lemah, kau menguatkan. Hanya kau yang kuandalkan dalam hidupku. Hanya kau sumber kekuatanku. Tiada yang lain, Tuanku, tempat sandaranku. Oke. Intinya, berarti ini pesannya untuk kita pembaca apa, Miss? Hanya mengandalkan Tuhan dalam situasi kita sakit, situasi kita sedih, situasi kita lemah dan takut. Iya. Mudah-mudahan ya seperti itulah perjalanan hidup kita ya, selalu mengandalkan Tuhan ya. Yes, Terima kasih Miss Monica. Thank you, sir. My pleasure. Sekarang Karen sudah bisa di-share miliknya Tiurma, puisinya Tiurma. Karen atau Karen yang akan share? Karen atau Karen? Pakici, sir. Karen Pakici, sir. Signal saya jelek berarti. Bisa lihat wajah saya sekarang? Signal saya kok lemot. Oh, Karen. Karen Naruan ini punya Tiurma kan ya? Oh iya benar. Ya, silakan. Kamu yang baca, Tiur. Iya, sir. Hidung peringai. Laut yang tertawa, deru ombak nestapa, air menjerit tentang duka, siapa yang ditinggal olehnya. Layar tak lagi terbang, kapal tak pernah kunjung datang, sisa tangis di tepi dermaga, hening yang dingin diterpa dirgantara. Darah yang mengalir, bersisa hati, dia mulut berkoalisi, hanya sesaat membisu darah, bayang menatap dalam netra. Meredami juang dalam sorai, biar tak ada yang tahu, membiru. Setelahnya akan ada derai, dan aku pun redup. Saraf membius nyawa yang akal jatuh pada penyesalan, dan pulang bukan tempat yang aman. Kaki hanya mampu menerima bahala di depan. Memapa langkah, netat yang hilanglah si anak jalan. Biar mimpi rela berlarian. Udah, Sar. Maaf, Sar, suaranya nggak kedengeran, Sar. Iya, pas hilang itu juga suara kamu tadi hilang. Oh. Ya. Intinya apa puisi kamu ini? Sebenarnya puisi kamu ini panjang. Ini tuh tentang perilaku manusia gitu, Sar. Jadi dia tuh manusia tuh punya setiap manusia tuh punya pribadi yang berbeda-beda gitu, Sar. Dan ada yang mudah menyerah, ada yang menjawab kehidupan tuh ada sih. Tapi yang si anak jalan ini itu merepresentasikan seseorang yang dia berserah sama Tuhan, tapi seakan-akan Tuhan tuh ninggalin dia, seakan-akan tuh Tuhan nggak jawab doa dia untuk atas doa yang dia udah panjat selama hidup dia gitu.
Termasuk kamu anak si Jalang ini. Yes, sir. Saya juga. Ya. Terima kasih Tiurma untuk pesannya. Yes. Baik, saya ke Shiva sekarang. Ada Shiva? Shiva nggak ada. Sekarang Karen. Bukan Karen, tapi Karen. Sekarang langsung kamu Karen. Setelah tadi share miliknya Tiurma, share sekarang puisi kamu. Come on. Oke, Sir. Halo Pak, tadi Udah kelihatan, Sir? Masih ya, Al Malik ya, silakan. Al Malik. Kemarin aku bilang pada dia, apakah benar dia itu ada? Kenapa sekarang untuk percaya? Aku butuh tanda. Tanda kalau kepergian bukan karenanya. Tanda kalau kehilangan bukan karenanya. Tanda kalau kematian bukan karenanya. Kalau dia bukan gali atas segalanya. Ini melelahkan. Perit yang tak berdarah. Berawai tanpa arah. Hanya inikah yang diberikan? Di antara ada dan tiada, antara Firdaus dan Gehenna, adakah yang berbeda? Entahlah, tak bisa lagi menyana. Katanya, dia itu Al Malik. Anehnya, mengapa dia pelik? Iya, memang pelik. Sama seperti hidup ini. Intinya apa? Pesannya. Ini indah banget menurut saya, indah. Dan tidak gampang untuk menelah puisi kamu, tapi saya bisa menarik. Intinya sekarang puisi ini kita tanya dulu kepada penulisnya, mumpung penulisnya ada. Apa pesan yang ingin kamu sampaikan, Neng? Ini tentang perasaan seorang yang lagi merasakan keraguan atas eksistensi Tuhan, Sir. Ya, karena tadi pelik ya, memang untuk memahami ada Tuhan itu ya memang hanya iman kita ya. Kadang juga kita bertanya, benar nggak sih Tuhan itu ada? Saya sering seperti itu guys, manusiawi. Tapi saya kembali lagi, saya percaya bahwasanya katanya iman adalah ya maksudnya tidak bisa dilihat ya. Artinya kita percaya melalui iman. Ya. Oke, thank you so much Karen. Pak, maaf Pak. Pak. Apa? Saya Siva Pak, tadi ada Pak. Cuman laptop saya lagi ngehang tadi Pak. Oh ya udah, Shiva setelah Santi ya. Santi ada. Maaf guys, kelewat saya ambil sekitar 5 atau 7 menit lagi dah. Ada Tamara dan Shiva nanti ya. Tamara setelah ini ya. Silakan Santi. Ya sebentar Saya. Bener, Sir. Aduh, ini laptop saya. Oh, kalau lama berarti Tamara dulu. Tamara, kamu tarik undur dulu. Ya, Tamara dulu yang masuk. Nanti kamu Santi ya. Tamara sekarang. Come on, Tam. Iya. Baik. Masih on the way. Ditunggu aja sebentar. Di layar yang lain sudah ada terlihat belum? Ah, udah, sudah. Di saya sudah. Yang lain gimana? Sudah, ya. Sir. Baik, silakan Batam. Berwarna indah, memberikan suka. Indah, oh panas. Walaupun merah dosa.
Suaranya putus-putus nih. Yang lain dengar suara Tamara dengan baik nggak atau saya saja? Putus-putus Sar sama kecil. Putus-putus Tam. Oke, sekarang Tam sudah terlihat. Sekarang gini, coba cek sound. Coba ngomong sekarang, cek sound. Kedengeran nggak, Sar? Ya, sudah. Coba intinya aja pesannya, puisinya, karena puisinya sudah kami lihat di layar. Intinya apa? Allah Maha Pengampun, benar? Ya, walaupun dunia ini banyak keindahan, dunia ini inilah suka dukanya kita belajar online. Kita Suaranya putus. Manusia berdosa, tapi karena Tuhan begitu cinta, jadi Tuhan tidak pandang dosa. Oke. Ya, sudah saya tangkap tadi. Mudah-mudahan yang lain juga sudah mendengar pesan yang disampaikan oleh si penulis, yaitu Mbak Tamara. Thank you, Tam. Thank you, Sar. Iya, saya ke Santi lagi. Silakan Santi, sudah bagus belum? Bentar Sir, saya jadi minta tolong di share screen teman Sir. Oke. Sebelum Santi, apakah Syifa sudah benar laptopnya? Sudah, Pak. Baik, kamu yang share screen sekarang. Setelah ini baru Santi. Kamu sekarang Syifa. Maaf ya teman-teman ya, kalau ada kelas yang lain coba nanti diberikan penjelasan, karena hari ini terakhir saya mengambil nilai sebelum kalian workshop, jadi saya tadi juga saya telat. Makasih untuk pengertiannya, hari ini saya telat dan saya ambil 15 menit ke depan kali. Sudah lewat ya 20 menit ya. Ya, sudah. Silakan. Ya Pak, tunggu Pak sebentar. Syifa langsung disampaikan saja pesan puisinya, ya, karena puisinya sudah kami lihat. Jadi tuh kayak seorang manusia yang banyak maunya, banyak permintaannya, tapi ibadahnya itu kayak masih bolong-bolong. Kamu juga gitu ya, Syifa? Iya Pak. Sudah jujur. Oke, Syifa, sudah nanti guys, sebelum saya lupa, puisinya nanti diperbaiki lagi, maksudnya layoutnya, judulnya 14 fontnya, yang penting judul lebih besar dari isi. Nanti kirimkan ke Teams yang pertemuan sekarang ya, di bawah pertemuan sekarang ya. Paham? Mudah-mudahan kalian sudah mendengar semuanya. Nanti puisinya layoutnya diperbaiki, nanti tambahkan di bawahnya pesannya. Jelaskan satu paragraf atau satu kalimat, dua kalimat seperti yang kamu jelaskan tadi. Sudah paham ya? Paham. Jadi ada bukti penilaian kalian di saya. Thank you so much. Silakan. Bagaimana Santi sekarang. Santi yang share screen siapa? Karen Sir, katanya nggak bisa. Aduh, kenapa ya? Keren atau Karen? Karen Sir. Ya sudah, baca saja puisinya satu bait, baru nanti buat pesannya. Yang penting ada buktinya kamu presentasi. Oh iya. Ini ada nih, sudah ada. Puisi Allah dan manusia, benar? Iya benar, Sar. Oh iya benar. Langsung ke intinya aja, pesannya apa? Saya dan teman-teman bisa membaca. Oh iya, Sar. Jadi perbesar dulu. Siapa yang share? Coba tolong diperbesar. Oke, ya sudah. Oke, jadi poinnya di sini bahwa dunia ini hanya persinggahan semata gitu, Sar. Jadi sebagai manusia itu kita nggak perlu sombong, karena apa yang kita miliki itu milik Allah gitu sih, Sar. Oke, itu saja. Iya, Sar. Ya, baik Santi. Terima kasih. Santi singkat padat jelas. Saya panggil Ovir hari ini nggak masuk ya, karena dia katanya relawan ya. Ada Ovir? Ovir nggak masuk. Ada Crescentia juga nggak. Oke. Ya, saya bacakan yang sudah ada di sini, list yang sudah lengkap presentasi adalah Tommy, Susilawati, Vera, Doras, Melania, Wahyuni,
Elsa, Halo, Sir. Claudio, Angelia, Ezra, Nadine, Naomi, Noval, Regina, Antonia, Adila, Cristianto, Esteria, Yohanes Putri, Jason, Aris David, Intan, Irfan, Erlian, Markus, Enrico, Angela Dita, Yurma, Jessica, Monica, Shiva, Karen, Santi, Amara. Jadi yang belum lengkap itu nilainya di sini ada Ariel, Ovir, Crescentia dengan Adrian Alexander. Sir, Ya? nama Sudah? saya Sir. Maaf, Sir, saya Siapa? belum presentasi. Gerson Sitanggang, Sir. Oh iya, Stefani ada. Tadi saya panggil nama kamu. Tadi jaringan saya nggak bagus, Sir. Oke, sekarang Keluar- Stefani langsung ditampilkan puisinya, nggak usah dibaca, terus inti pesannya. Silakan. Baik, Sir. Berarti hadir kamu ya. Bisa tak? Pakai bahasa Malaysia ini. Bisa nggak? Pak. Pak. Tak bisa. Sir. Sir. Kenapa? Ini Gerson kok. Sir, kok nama saya tidak ada, Sir? Iya, makanya. Nama kamu nggak ada di sini, Gerson. Kamu tidak terdaftar dari awal ya. Astaga, jangan gitulah, Sir. Ini soal masa depan ini, Sir. Tidak ada di sini loh. Janganlah, Sir. Tanyalah Ukinya. Nggak ada nama kamu di sini, Gerson. Habislah saya. Padahal kamu presentasi nggak ada di awal juga ya. Hadir saya, Sir. Enggak, berarti kamu belum presentasi di awal ya. Gerson lah. Kemarin sudah, Sir, presentasi yang kemarin. Stefani sekarang. Gerson nanti diam aja dulu. Nanti saya panggil. Saya juga sudah hadir. Apa inti puisinya? Gerson diam dulu. Oke. Iya. Sudah jelas, Kak, Sir? Apanya yang jelas? Yang puisinya. Oh ya udah. Inti pesannya apa? Nggak dibaca, Sir. Hah? Nggak dibacakan dulu, Sir. Nggak usah. Nanti kami baca dalam hati saja ya. Intinya. Ya, Sir. Apa pesannya? Oh, intinya dalam puisi ini Apa yang kamu tunjuk sekarang? Nggak ada puisinya, kok nggak terlihat nih? belum ada, Sir. Oh iya, oke, baik, silakan. Yang share screen kamu kan? Ya, Sir. Ya, nggak usah diutak-atik kayak gitu aja. Kumaha ya? Jangan gatal tangan kamu itu, diam aja kayak gitu ya. Ya, Sir. Jadi intinya apa yang kamu pencet-pencetin itu? Kamu kok suka mencet saat di sini? Jangan handphone dipencet-pencet. saya, Sir. Ya, Sir. Jadi intinya Tuhan tidak pernah putus suara kamu, Steph. Ya, yang penting Stefani sudah presentasi. Tutuplah kameramu itu, Stefani, tutuplah, tutup.
Ya, sudah. Yang penting kamu sudah presentasi, sudah ada di sini lubang kehancuran, sudah jelas. Saya sudah nangkap lubang kehancuran ya. Saya kurang bagus, Sir. Iya, karena sudah lubang kehancuran berarti jaringan kamu juga hancur. Nggak apa-apa, Stephanie. Yang penting sudah kami lihat puisinya ya. Ya, sekarang siapa nih? Gerson sekarang. Biar ada nilai kamu, karena nama kamu nggak ada, masa nilainya juga nggak ada. Iya, Sir. Siap. Biar nilainya ada meskipun namanya nanti nggak ada. Nilainya ada. Janganlah, Sir. Semester depan masih ada, Der. Janganlah, Elian. Astaga. Silakan. Kok nggak ada nama kamu? Beneran Gerson nggak ada, makanya saya bukan pura-pura melewati nama kamu, nggak ada di sini. Panik enggak? Berarti kamu belum bayaran ini kali. Sudah, Sir. Sudah bayaran. Oh, ya sudahlah. Ini sudah kelihatan kan? Belum. Kamu kena dari kampung share-nya lama. Sudah, ya. Sudah, ya. Jadi secara singkat puisi saya bercerita tentang wahyu, pemikiran, dan iman, di mana wahyu pertama kali diberikan, terus manusia mulai menalarkan wahyu dengan pemikiran, dan pada akhirnya manusia menuju banyak truk lewat. Wahyu itu sebenarnya apa artinya menurut kamu? Menurut saya, wahyu itu cara Tuhan untuk memperkenalkan diri kepada manusia. Kalau hasil pemikiran kamu terhadap wahyu itu gimana sebagai penulis puisi? Ini saya memakai konteks perjanjian lama, jadi di perjanjian lama itu Tuhan memperkenalkan diri kepada manusia lewat hasil ciptanya, seperti ada siang dan malam, ada fajar dan senja, ada hewan-hewan, dan sebagainya, dan juga nabi-nabi yang digunakan untuk memperkenalkan dirinya. Kenapa kamu dulu nggak masuk seminari saja? Cocoknya kamu pendeta ini, penginjil ini. Janganlah, Sir. Sudah masuk perjanjian lama, perjanjian baru ini. Ada perjanjian yang baru lagi? Menurut kamu? Maksudnya? Perjanjian baru antara kau dan Tuhan? Tidak ada, Sir. Baiklah. Ya sudah, stoplah screenmu itu. Untung kamu ingatkan. Kalau enggak tadi nggak ada nilaimu, Gerson. Beneran nama kamu tidak ada. Pas di saat nama-namanya waktu itu dipanggil, kamu nggak ada juga, mungkin seperti Santri dan ini bagaimana, Sir? Apa ini maksudnya? Maksudnya jangan panjang-panjangkan, nanti kelamaan kita. Apa? Masalah saya ini, kan nama saya tidak ada ini, Sir. Kamu chat pribadi saja ya, kalau hal-hal yang berbau pribadi. Baik. Ini hal umum ini. Siap, Sir. Ya, kamu ceklah nanti di ICE ya. Oke, teman-teman, coba dibuka semua kameranya. Maaf, tadi kita tidak buka dalam doa, padahal ini puisinya bertemakan manusia dan hubungan dengan Tuhan, tapi kita tadi melupakan Tuhan. Ya, mudah-mudahan saya seperti bilang tadi, kita langsung ingat kesalahan kita. Kalau kita udah lupa berdoa, ya istilahnya kita minta maaf. Saya minta untuk, karena kita tadi di akhir sudah ada perjanjian baru dan perjanjian lama, berarti sekarang yang bikin doa itu adalah yang akan mengikat janji dengan Tuhan. Gerson, silakan. Ya, baik, Sir. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kelas, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas hari yang indah yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas nafas kehidupan dan berkat di hari ini. Kami masih bisa belajar dari awal hingga berakhirnya mata kuliah ini. Tuhan, kegiatan kami di hari ini kami taruh ke dalam tangan. Hanya dalam nama Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, guys, thank you so much for today's meeting. Oke, saya ingatkan lagi, maaf kalau tadi saya bilang di pertemuan ke-7 puisinya di-upload, di pertemuan ke-8 ya. Jadi kita 8. Jadi ada 16 pertemuan karena ini online. Jadi nanti di meeting ke-8 di channel 8 puisinya di-upload ya. Sudah? Baik, Sir. Thank you so much. God bless you all. Apa, Tam? Puisi yang tadi anakku itu ditaruh di yang ini ke-8. Iya, di ke-8, channel 8, meeting 8 ya. Sana.
Tapi ini meeting 7, Sir. Ini meeting 7. Puisinya kan untuk saya nih penilaiannya itu di meeting 8. Kita kan ini ngebahas puisinya di meeting 7. Hasil puisinya kamu masukkan di meeting ke-8. Itu buat penilaian saja, ya. Sir, untuk puisi lagunya gimana, Sir? Puisi lagunya kan nanti di UAS untuk nilai UAS saya. Kalau sudah nanti selesai, kamu langsung kasih linknya ke saya untuk saya tonton, ya. Thank you, Sir. Nanti kalau hal-hal yang berhubungan dengan UAS-nya atau ada yang mau ditanyakan, di chat di WhatsApp grup saja ya. Itu untuk chat umum kita untuk mengenai mata kuliah kita. Kasihan nanti sudah saya ambil waktu kamu, belum tentu ada yang lain di sini ada waktunya lagi. Thank you so much guys. Mudah-mudahan kalian tidak mengganggu waktunya tadi saya ambil 30 menit. God bless you all. Salam sehat ya. Thank you, Sir. Thank you, Sir. Kalian chat di grup kalau ada pertanyaan. Thank you, Sir. Thank you. Thank you, Sir. Have a nice day, sir. Thank you, Sir. Have a nice day, sir. Thank you, sir. Pleasure, Aurelia. Rokok matiin, Wi.